Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Dwi Komariah, NPM 2020-13015 dari kelas 1A. Di sini, saya ingin memaparkan hasil kerja saya pada ujian tengah semester pengantar bisnis. Soal pertama, sejak kapan bisnis itu muncul dan jelaskan. Bisnis muncul sejak adanya perdagangan jual beli barang atau jasa antara pembeli dan penjual yang bertujuan untuk saling memenuhi kebutuhannya. Hal ini sesuai dengan pendapat M. Manulang dalam bukunya, yakni bisnis merupakan suatu istilah untuk menjelaskan segala aktivitas berbagai industri dari yang menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Jadi, bisnis itu muncul sejak zaman dahulu, bahkan sebelum ditemukannya alat tukar, yaitu uang. Di sini ada salah satu contoh bisnis saat belum ada alat tukar, yakni barter. Sedangkan gambar di bawah ini merupakan salah satu contoh bisnis saat sudah ada alat tukar. Pertanyaan kedua, buatlah skema atau alur pengertian bisnis dengan satu contoh kasus yang nyata. Pengertian dari bisnis. Bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang dan jasa kepada konsumen untuk mendapatkan laba. Jadi, secara skema, bisnis adalah suatu proses untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia itu sendiri terdiri dari barang dan jasa. Untuk menghasilkan kebutuhan manusia ini dikelola oleh organisasi formal atau informal. Organisasi formal atau informal ini berupa perusahaan seperti BUMN, CV, firma, dan lain-lain. Hasil yang didapatkan oleh organisasi formal dan informal ini yaitu berupa laba. Salah satu contohnya adalah pabrik gula olean. Di sini, pabrik gula olean bertugas untuk memenuhi kebutuhan manusia yakni gula. Pabrik gula olean dikelola oleh organisasi yang bernama PT, yakni PT PN 11 atau PT Perkebunan Nusantara 11, yang mana berfokuskan pada usaha gula. Hal yang didapatkan oleh pabrik gula olean setelah mengelolanya adalah keuntungan yang berupa laba. Soal selanjutnya, terangkan dengan perusahaan nyata pengaruh lingkungan internal dan eksternal suatu perusahaan. Sebelum pada contohnya, kita akan membahas tentang lingkungan internal. Lingkungan internal adalah sumber daya manusia dan fisik yang mempengaruhi kinerja bisnis secara langsung. Lingkungan ini terdiri atas berikut ini. Yang pertama, ada karyawan. Yang kedua, manajemen. Yang ketiga, pemegang saham. Yang keempat, modal dan peralatan fisik. Sedangkan lingkungan eksternal adalah institusi atau kekuatan luar yang potensial mempengaruhi kinerja organisasi. Lingkungan eksternal sendiri terdiri dari dua komponen, yakni lingkungan khusus dan lingkungan umum. Salah satu contohnya pada UMKM Kerupuk Nurul Olean ini. Pengaruh lingkungan internalnya, yang pertama adalah tenaga kerja. Tenaga kerja yang cukup dapat meningkatkan produktivitas barang yang berupa kerupuk. Yang kedua adalah modal. Modal yang terbatas pada UMKM Kerupuk Nurul ini membuat produksi kerupuk tidak sebesar usaha atau UMKM kerupuk orang lain. Yang ketiga ada keahlian. Keahlian yang dimaksud di sini keahlian sangat penting dalam memproduksi. Keahlian ini berupa mempertahankan rasa dari kerupuk itu sendiri. Yang keempat ada material. Material ini berupa mesin yang sangat sederhana membuat jumlah produktivitas kerupuk yang dihasilkan sangat sedikit atau terbatas. Yang selanjutnya contohnya ada pengaruh lingkungan eksternal pada UMKM Kerupuk Nurul. Jadi yang pertama adalah ada pengaruh keadaan lingkungan sekitar. Cuaca yang cerah mampu mempercepat masa pengeringan kerupuk, sedangkan cuaca yang mendung untuk melakukan produktivitas kerupuk itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang kedua adalah adanya pesaing. Pesaing ini tawaran pesaing nyata maupun potensial serta substitusi yang dipertimbangkan oleh pembeli. Yang ketiga ada teknologi. Teknologi berupa perkembangan teknologi yang pesat membuat salah satu cara promosi kerupuk Nurul melalui media sosial. Salah satu contohnya adalah pada WhatsApp.
Terima kasih, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.